Selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik, shalom. Senang sekali kakak kembali bisa menemui adik-adik pada pagi hari ini. Kakak berharap adik-adik dalam keadaan sehat, sukacita di dalam Tuhan ya adik-adik ya. Nah adik-adik, sebelum kita masuk dalam ibadah kita pagi hari ini, silakan adik-adik mempersiapkan Alkitabnya yang terambil dari Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai dengan 7. Adik-adik ya, sambil adik-adik mempersiapkan firman Tuhan hari ini, kita akan bernyanyi memuji Tuhan. Mari kita masuk dalam ibadah kita pagi hari ini. Sebelum kita masuk dalam ibadah kita, mari kita berdoa. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan Yesus yang baik, tidak putus-putusnya kami anak-anak-Mu mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena sampai saat ini kami masih bisa mendengarkan cerita tentang Tuhan. Kami dapat bertemu walaupun tidak secara langsung, baik kakak, adik-adik, kita saling dapat melihat. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami mau memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi ini diambil dari Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 2. Kepada jemaat di Efesus, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Pembacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Kitab Wahyu, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ketiga sampai dengan 5, dengan judul perikop
kepada jemaat di Efesus. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang dan mengambil kaki Dianmu dan dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Wahyu pasal 2 ayat 6 dan 7 yang berbunyi demikian. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus, yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Amin. Adik-adik sudah membaca firman-Nya, dan adik-adik juga sudah bersama-sama mendengarkan pembacaan firman yang disampaikan oleh teman-teman kita. Nah, adik-adik, saat ini kakak dan adik tentunya penuh rasa syukur dan penuh rasa sukacita, di samping kita sebentar lagi mudah-mudahan akan mengikuti sekolah minggu secara tatap muka, ya adik-adik ya. Makanya adik-adik jangan lupa menjaga proses protokol kesehatan supaya kita dapat bertemu lagi adik-adik, berkumpul dengan teman-teman kita yang lain dan bercerita tentang Tuhan Yesus. Nah, tadi adik-adik sudah membacakan firman Tuhan yang terambil dari Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai dengan 7. Nah, di sini kakak akan bercerita tentang kesetiaan salah satu teman adik-adik yang mau diajak bermain-main atau berjalan-jalan dengan temannya. Satu laki-laki namanya Dodi, yang kedua namanya Arum. Laki-laki dan perempuan ya adik-adik ya, teman-teman kita. Nah, mereka pada suatu pagi di hari Minggu, karena itu biasanya hari-hari yang libur banyak dirayakan untuk apa adik-adik? Banyak dipakai untuk jalan-jalan adik-adik ya. Nah, itu boleh saja dilakukan oleh adik-adik, tetapi adik-adik juga kan punya tanggung jawab untuk mendengarkan atau mengikuti ibadah sekolah minggu, adik-adik ya. Walaupun kita tidak bertemu langsung, tetapi adik-adik bisa melihatnya melalui YouTube atau melalui daring, yang nantinya sama-sama kakak dengan adik mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus itu. Adik-adik, Arum yang temannya Dodi tadi berjalan di suatu tempat dan mengajak Dodi untuk sama-sama berkeliling kota adik-adik. Nah, kalau mereka berkeliling kota dengan waktunya kita beribadah,
pastinya salah satu teman kita itu atau dua-duanya yang mau berjalan-jalan tentunya tidak akan ikut dalam ibadah sekolah minggu. Adik-adik, Dodi tidak mau diajak sama Arum adik-adik untuk berjalan-jalan keliling kota. Kata Dodi, aku tidak mau ikut jalan-jalan kemanapun, baik itu di luar kota, di dalam kota, atau keliling-keliling bermain. Karena apa adik-adik? Dodi tahu atau Dodi ingat bahwa hari Minggu adalah hari untuk kita datang ke tempat. Kalau kita sudah bisa bertemu, kita akan datang ke sekolah minggu. Tapi karena kita tidak bisa bertemu, kita akan melihat atau membaca firman Tuhan itu bersama-sama dengan kakaknya. Bagaimana adik-adik? Arum tentunya tidak senang hati karena Dodi tidak mau mengikuti ajakan Arum. Kata Dodi, biar saja, saya tidak akan ikut dalam jalan-jalan ini. Bagaimana sikapnya Arum adik-adik? Tentunya Arum tidak senang. Bahkan Arum marah-marah adik-adik. Kenapa tidak mau diajak jalan-jalan? Tapi Dodi juga bilang, aku ingat hari Minggu ini adalah hari di mana aku datang kepada Tuhan Yesus. Untuk apa adik-adik? Untuk memuji Tuhan, untuk mengucap syukur kepada Tuhan, untuk mendoakan orang tua, mendoakan teman-temannya yang lain, agar mereka semua dapat apa adik-adik? Dapat berberkat. Nah, Arum dengan hati yang tidak senang, dengan marah kepada Dodi, tetap saja adik-adik jalan. Ya adik-adik ya. Tapi ternyata apa adik-adik? Dengan Arum jalan-jalan ke kota, ia lupa dengan tugas dan tanggung jawabnya. Apa adik-adik? Bahwa hari Minggu anak-anak harus belajar atau harus mengingat tentang kebaikan Tuhan. Nah, adik-adik, siapa yang kalau hari Minggu itu lebih senang jalan-jalan daripada bangun pagi, mempersiapkan hati dan pikiran untuk bersama-sama membaca firman Tuhan, memuliakan Tuhan, dan mengucap syukur kepada Tuhan karena sampai hari ini kita masih diberikan banyak sekali sukacita yang Tuhan sudah izinkan kita menerimanya, baik itu kakak ataupun adik. Nah, kakak berharap adik-adik sekolah minggu yang berada di sini semuanya lebih baik kita mengucap syukur dulu dengan Tuhan, baru kita melakukan hal-hal yang sifatnya duniawi. Ya adik-adik ya, adik-adik mau jalan-jalan, adik-adik mau bermain-main, itu boleh. Tapi adik-adik sudah menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya, mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, adik-adik, mendengarkan firman Tuhan itu adalah kewajiban adik-adik. Ya, membaca firman juga itu keharusan bagi adik-adik. Karena apa kakak? Kita lebih dekat mengenal Tuhan Yesus kalau kita rajin membaca firman-Nya. Ya, kita selalu dekat dengan Tuhan
Yesus kalau kita selalu mau berbicara dengan Tuhan Yesus melalui doa. Kita memuji Tuhan Yesus karena Tuhan sudah sayang dengan kita melalui apa adik-adik? Melalui puji-pujian. Nah, adik-adik yang baik, yang kakak sayangi di rumah, mulai saat ini adik-adik ada yang masih kecil, adik-adik ada yang sudah mulai beranjak dewasa, belajar untuk tetap selalu rajin mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Kadang-kadang adik-adik kalau apa yang Tuhan inginkan itu lebih banyak malasnya yang kita lakukan ya adik-adik ya. Karena iblis itu memang selalu menggoda kita agar kita tidak mengikuti apa yang Tuhan mau. Nah, tapi kalau kita dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan kemauan yang besar, kemauan yang luar biasa, kita dapat mengalahkan keinginan setan untuk kita tidak mengikuti kehendaknya. Kita harus taat dengan apa yang Tuhan inginkan. Nah, juga kita jangan lupa adik-adik, Tuhan kasih kita hidup itu dari hari ke hari lebih banyak enaknya, lebih banyak sehatnya daripada sakitnya ya adik-adik ya, lebih banyak sukacitanya daripada sedihnya. Nah, dari situ adik-adik harus tetap rajin mengucap syukur dengan apa yang sudah Tuhan boleh izinkan kita lalui. Kakak lalui, adik-adik lalui. Memang adik-adik tidak selamanya kita berjalan di dalam sukacita. Satu kali Tuhan juga izinkan adik-adik dan kakak untuk menjalani hal-hal yang sedih, tidak nyaman, ya adik-adik ya. Tapi semua itu kalau kita percaya kepada Tuhan, Tuhan akan tetap selalu menyertai. Dan Tuhan akan memberikan kita jawaban menurut apa yang Tuhan kehendaki, bukan apa yang kita kehendaki. Ya adik-adik ya. Nah adik-adik, dari bacaan tadi kita juga belajar dari jemaat mula-mula di kota Efesus pada zaman dahulu. Nah pada zaman itu jemaat di sana itu sangat tekun beribadah kepada Tuhan. Tapi kesininya mereka mulai tidak setekun pada saat zaman dahulu adik-adik. Jemaat meninggalkan kasih mula-mula dan jatuh ke dalam hidup di luar kehendak Tuhan. Nah, di situ juga adik-adik dalam surat Wahyu dijelaskan bahwa jemaat Efesus diajak untuk bertobat. Adik-adik ya, seruan pertobatan itu diberlakukan atas nama jemaat Efesus adik-adik. Di situ di garis bawahi atau diharuskan, bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Nah, begitu juga adik-adik ya yang Tuhan inginkan kepada kakak, kepada adik-adik. Adik-adik ya, kita selalu ingin melakukan hal-hal yang baik. Kita tinggalkan hal-hal yang tidak baik. Kita bertobat agar Tuhan tetap selalu menyukai, menyenangkan hati Tuhan. Tuhan senang dengan apa yang kita lakukan. Ya. Nah, apa itu bertobat kakak? Bertobat itu adalah sungguh-sungguh berpaling kepada apa yang dikehendaki Tuhan. Adik-adik melakukan hal-hal
jangan mengulang-ulang lagi adik-adik hal-hal yang tidak baik, yang tidak disenangi Tuhan. Ya, seperti tadi contoh teman itu yang berdua, harusnya kita memuji Tuhan bersama-sama. Dia mengajaknya jalan-jalan. Kita bisa saja jalan-jalan dengan dia, tapi kita tidak lupa dengan apa yang harus kita dahulukan, baru kita jalan-jalan. Tuhan akan menyertai apa yang kita lakukan. Nah, adik-adik, jika adik-adik dapat bertobat, menghilangkan hal-hal yang tidak berkenan di Tuhan, di hadapan Tuhan, berarti adik-adik adalah pemenang. Pemenang dalam artian pemenang dalam kehidupan yang Tuhan kehendaki, yang sesuai dengan kehendak Allah, meninggalkan hal-hal yang tidak disenangi oleh Allah. Adik-adik ya, mulai sekarang adik-adik harus melakukan itu, karena itu akan menyenangkan hati Tuhan. Nah, adik-adik, kita juga saat ini sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak GPIB boleh bersuka cita. Mengapa adik-adik? Karena gereja kita yaitu GPIB boleh berulang tahun yang ke-73. Sebagai anak-anak GPIB, kita harus berterima kasih kepada Tuhan yang setia menjaga gereja kita. Bagaimana caranya adik-adik? Ya, dengan cara kita selalu belajar, setia melakukan kehendak Tuhan Yesus, sehingga kita senantiasa menjadi pemenang iman di dalam Tuhan. Lakukan itu ya adik-adik ya. Kakak juga berusaha untuk melakukan itu, adik-adik juga. Nah, sehingga kita menjadi anak-anak yang disenangi Tuhan. Amin. Adik-adik, mari kita berdoa untuk firman kita. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami sudah mendengarkan tentang kebaikan Tuhan. Kiranya apa yang kami dengar, apa yang kami baca ya Tuhan, menjadikan kekuatan dalam kita menjalani kehidupan hari lepas hari. Tuhan Yesus, bantu kami anak-anak-Mu yang ingin menjadikan keadaan lebih baik dari sebelumnya. Mampukan kami anak-anak-Mu ya Tuhan, meninggalkan perilaku yang tidak baik dan menjadikan kekuatan baru untuk dapat menjalankan pribadi-pribadi yang baik seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, semua itu kami yakin Tuhan akan memampukan kami dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Pendeta, pengurus-pengurus pekerja gereja yang lain ya Tuhan, dari yang tinggi sampai yang terendah sekalipun, itu adalah semua atas kasih karunia Tuhan, dapat melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan selalu menjadikan seluruh langkah bagi kami anak-anak-Mu. Ampunkan salah dan dosa kami Tuhan, layakkan kami di akhirat. Tuhan Yesus, kami untuk bungkus doa ini dengan doa yang sudah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, mari kita memberikan persembahan kita. Kita bernyanyi.
Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Terima kasih atas berkat-Mu yang tidak berkesudahan bagi kami. Hari lepas hari Engkau masih melindungi kami, Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan. Tuhan Yesus yang baik, kami telah selesai membawa persembahan ini. Kiranya berguna untuk membangun gereja-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, hanya inilah doa yang kami sampaikan. Terpujilah nama-Mu, dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu. Amin. Shalom adik-adik, di sini kakak akan membacakan warta Pelkat PA untuk hari ini. Adik-adik, untuk persembahan yang telah dikumpulkan hari ini dapat diserahkan langsung ke gereja. Kakak Layan mohon partisipasi seluruh orang tua untuk dapat membantu adik-adik dalam hal menyerahkan persembahannya ke gereja. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, rajin mencuci tangan, jangan lupa memakai masker ketika keluar rumah, dan selalu menjaga jarak antara satu dengan yang lain. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita adik-adik, mari kita memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita tutup ibadah kita hari ini, kita berdoa. Tuhan Yesus, sampailah kami di ujung ibadah hari ini. Semua itu karena pimpinan-Mu dan pengasihan-Mu kepada kami, anak-anak-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu selalu ada, diam dan menetap dalam hati dan pikiran kami selama-lamanya. Mampukan kami semua anak-anak-Mu dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami menyerahkan kehidupan anak-anak layan kami dalam mereka berkumpul dengan keluarga, dalam mereka belajar, dalam mereka bermain ya Tuhan, dalam mereka melakukan seluruh aktivitas mereka yang ada di luar rumah ataupun di dalam rumah. Tuhan Yesus yang baik, kami yakin dan percaya Engkau akan melakukan yang terbaik bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.